Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Halo. Halo ya, siang. Oke. Kita mulai saja webinar kita pada hari ini ya, Pak. Ya, silakan. Baiklah. Eh, Wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar bersama Sifinul SMA Indonesia. Dan sudah bersama narasumber kita pada hari ini Bapak Harijun Siregar. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta webinar dan juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Harijun Siregar. Sebelum kita mulai webinar kita pada siang hari ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya host pada siang hari ini pada webinar kita yaitu Cindy Lydia Virgo dan juga narasumber kita di siang hari ini yaitu Bapak Harijun Kapabela Siregar. Beliau adalah seorang penulis di CV Nulis Tema Indonesia dan juga sudah menerbitkan sebuah karya buku yang berjudul Latihan Range of Motion untuk Pemulihan Kekuatan Bahu dan Lengan. Beliau dosen pada program studi Diploma 3 jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana terapan fisioterapi dan profesi fisioterapinya pada jurusan fisioterapi Poltekkes Surakarta dan melanjutkan S2-nya pada program Pasca Sarjana Ilmu Kedokteran. Prodi Fisiologi Olahraga Peminatan Fisioterapi Universitas Udayana Bali. Dan juga Bapak Harijun Kapabela merupakan seorang aparatur sipil negara sejak tahun 2005 yang sudah bergabung di Kementerian Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Kemudian tahun 2015 sampai sekarang beliau mengabdikan diri pada Poltekkes Kemenkes Medan dan juga sebagai dosen tetap penulis juga sejak tahun 2016 sampai saat ini dan ditugaskan sebagai staf fisioterapi instalasi klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Medan. Beliau juga pengampu mata kuliah ilmu biomedik dasar, anatomi fisiologi dan kewirausahaan. Dan juga terlibat aktif dalam menulis buku, penelitian, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat lainnya, dan juga mengikuti seminar, workshop, baik sebagai peserta maupun pembicara. Kepada Bapak Harijun Kapabela Siregar, kami persilakan waktu dan tempat. Boleh Pak? Materinya di Bapak, share Bapak yang mana? admin, ya kan? Materinya sama Bapak saja kan, Lord? Pada saya, Ya, saya. sudah. Bagaimana Pak? Apakah bisa? Ya, Atau kami bantu Pak? ya kan.
Coba Mbak dibantu. Kok enggak? Baik, Bapak, kami bantu Oh, saja. udah. Udah. Udah, ini? Ya, Ya, ya. Ya. ya Bisa bisa dilihat ya. diperbincangkan biar terlihat jelas. Di full kan. Iya. Oke. Baik, Bapak. Ya, terima kasih eh, Mbak Cindy Lydia sebagai moderator ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara webinar kali ini. Terima kasih kepada pimpinan dan staf nulis hemat ya yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga terlaksana. Yang judul materi kali ini adalah hasil dari penelitian dan kami buat berbentuk buku atas bantuan dari pihak nulis hemat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua diberikan kesehatan sampai hari ini sehingga kita bisa diskusi ya. Ini diskusi untuk sedikit membahas mengenai kapasitas fisik dan kemampuan fungsional tubuh dengan topik materi latihan range of motion untuk pemulihan dan menjaga kekuatan bahu dan lengan. Oke, sekian aja. Terus next. Oh, saya. Ya, oke. Eh, Bahu ya kita secara medis atau kedokteran disampaikan berbentuk jenis glenohumeral joint di mana sendi ini berupa ball and socket. Jadi ball and socket ini seperti bola, dia bisa berputar dan ada mangkoknya gitu dia, soketnya dibentuk oleh glenoid cavity yang cekung dan cembung juga sehingga menghadap ke luar, ke lateral ya, serong ke cranioventral, dia ke arah atas dan kaput humeri sehingga berbentuk cembung. Jadi tadi ball and socket tadi, jadi ada mangkok yang cekung kemudian ada cembungnya. Itu dia disebut ball and socket. Jadi kita berikutnya ya sebelum membahas mengenai gerakan-gerakan di shoulder, kita pahamin dulu ya sendi bahu. Oh ya, mohon maaf kadang saya terbiasa shoulder. Shoulder itu bahu, sendi bahu. Bahasa awamnya shoulder bahu, bahasa sehari-harinya shoulder joint ya. Dia termasuk shoulder kompleks. Jadi memang benar-benar kompleks ya. Keseluruhan gerakannya juga banyak. Ball seperti bola, gerakannya ke segala arah ya. Ada 8 gerakan yang nanti bisa diterapkan dipakai oleh bahu kita ini. Ya, di sini ada sendi, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sendi yang menjaga bahu tersebut, ya, sternoclavicula ini daerah di sini, ya, tulang clavikula, tulang apa ini bahasa tulang yang kita pegang ini keras, ya, kalau bahasa awamnya. Dia sampai ke pas tulang sternum, ini tulang dasi kalau kita pakai dasi ya di sisinya. Jadi kalau ini tidak bergerak, bahunya berpengaruh ke daerah dada depan. Juga nanti akan berpengaruh ke arah kosta atau tulang iga, ya, tulang iga kita sini, sehingga dia kompleks. Kemudian di sini acroclavicular joint, ya, ini yang kalau kita pegang dia di bahu ini terasa di atas ada tonjolan.
Itu dia acromioclavicular joint, menghubungkan antara ujung dari sternum, yang tulang di sini sternum, bagian distal ya, dengan tulang belakang. Kalau kita apa di sini ya, dia scapula gitu. Jadi samping dari depan, dari belakang juga akan berpengaruh apabila tidak terjadi gerakan yang normal. Suprahumeral articulatio ya, ini dia pada persendiannya. Kemudian glenohumeral joint, kepala dari humerus tadi, tulang, oh ya, sendi eh, bahu, shoulder, didukung atau dibentuk oleh tulang humerus, tulang lengan, ya, tulang scapula di belakang, kemudian clavikula bagian distal. Itu dia. Ya, sinilah dia yang kita bisa pakai sehari-hari, ya. Itu aja. Kemudian next, di sini dianya komponen dari shoulder complex atau komponen dari sendi bahu, ya, sendi bahu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, sternoclavicular joint tadi, yang ini ya di tempat dasi ini sternum, ya, sampai ke bawah, sampai batas kosta yang ada melengkung ya di belakang kita sampai ke belakang. Kemudian ini klavikula yang tadi ya, kemudian persendiannya ya, ini terus ini bonggol dari humerus, ke bawahnya tulang humerus, dan ini otot-ototnya ya. Oh ya, suara saya dengar ya, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau Dengar, Ya, Claudia dengar dengar jelas, ya. jelas, Oke. jelas. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini kita masuk ke jaringan spesifik. Kenapa kita harus menggerakkan, harus rutin menggerakkan, bukan sekedar gerakan. Ya, saya sering ambil baju, sering pakaian, nggak ada masalah gitu. Tetapi ada jaringan yang di dalam spesifik jaringan pada otot. Ya, mohon maaf ini mungkin yang backgroundnya kurang kesehatan, agak sedikit bingung. Nanti saya coba pakai bahasa yang biasa. Di sini hampir disampaikan bahwa hampir seluruh jaringan tubuh kita dibalut oleh T-sel, ya, kolagen, elastis, dan metrik, sehingga menghasilkan fibroblast. Ini serabut serabut otot. Jadi sama seperti kita kalau kita ilustrasikan serabut benang ya, Bapak Ibu sekalian, yang sederhana, suatu benang, seperti itu dia. Jadi sebenarnya otot kita ini elastis sifatnya, tetapi dia dipengaruhi oleh pikiran, ya, dipengaruhi untuk berkontraksi, dipengaruhi oleh otak, brain, nah, dan hati, jantung gitu ya. Sehingga itu nanti berbagai kebiasaan atau berbagai tradisi yang kita lakukan sehari-hari banyak tidak menyentuh jaringan serabut gitu deh. Hanya jaringan otot yang besar gitu. Ini bentuknya ya. Jadi yang kita mau lakukan nanti sehingga bisa terjaga bahu, ROM-nya disebut range of motion, itu lingkup gerak sendi ya, lingkup gerak sendi. Nah, ini dia ROM ya. Ke depan atau fleksi, abduksi, ke belakang, ke samping ya, begitu deh. Next saja. Kemudian struktur jaringan spesifik ini kalau kita dilihat di mikroskop ya, gitu. Seperti ini jaringan spesifik kolagen bersifat lentur terhadap tekanan aksial, kemudian memelihara posisi sikap dan membentuk gerak tubuh secara pasif. Nah, ini disampaikan bahwa dia eh, apa ya, yang tadi berpengaruh kalau kita mengalami kebiasaan gerakan yang sebenarnya kita anggap nyaman, tetapi kadang salah secara
postur bentuk tubuh, ya, gitu deh. Salah sehingga itu menjadi tradisi. Ada anggapan dalam pikiran kita, saya memang seperti ini bentuk kepalanya. Tadi saya gini, ini saya kenapa kok miring gitu ya. Ini contoh ilustrasi. Sehingga ini kadang dengan sikap yang terbiasa terpola akan membuat cadangan dari eritrosit, kemudian kalsium tetap pada posisi tersebut gitu dia. Ya. Nah, ini Chondrium meniscus, kolagennya ya fungsinya shock absorber, jadi ada bisa sebagai shock juga seperti mobil, sepeda motor gitu. Di samping di sendi juga di otot kita sehingga kita bisa melakukan gerakan yang indah seperti orang menari ya, yang harmonis itu dia. Sehingga otot kita ke segala arah ya, membuat eh, tubuh kita lebih harmonis, tidak seperti, mohon maaf, seperti robot yang hanya satu pola gitu ya. Ini struktur jaringan kapsuloligamen ya, masuk ke ujung dari, kalau tadi ada kita buat ini ya, ada putih ya. Ini dia udah mau masuk dia bentuk ligamen dia nanti ya, untuk untuk mengikat ya, mengikat persendian tadi. Itu dia, sehingga stabilisator sendi bersifat pasif, kita diam dia tidak lepas tulangnya gitu ya, sehingga dia tetap aja terus. Bentar ya. Ya. Tuh, sehingga kemudian memproduksi sinovium. Sinovium ini bisa dengan kita melakukan ROAM, dia bergerak terus mencegah terjadinya osteopit yang Bapak Ibu kawan-kawan semua yang tahu kadang muncul apa kropos tulang ya gitu. Bentar ya, Mbak. Ya, di sini dianya. Sehingga gerakan kita yang selama ini tadi yang sehari-hari kita tidak ada masalah, itu hanya otot-otot besar, sehingga yang produksi sinovium tidak terjadi kalau kita hanya melakukan gerakan di terlalu jauh dari persendian. Sehingga yang kita produksi sinovium untuk mencegah kolagen, kemudian elastis, fibroblast matriknya terproduksi lagi, itu lebih dekat ke persendian gerakannya. Oke. Muskulotendinogen ya, ini ke ujung terus ngikat. Kalau Bapak Ibu sekalian mohon maaf makan daging kan ada yang ujung yang liat, yang keras tidak bisa dikunyah, nah itu dia ya, muskulotendinogen sehingga dianya eh, keras berbentuk jaringan ikat. Tetap mengikat untuk stabilisator aktif dari persendian. Kemudian neurogen untuk bagaimana otot bisa berkontraksi akibat dari nutrisi dari pembuluh darah ya, menggerakkan ya alfa, kemudian sinapnya ada langsung ke otak, corp ya. Kemudian bersifat sensoris, sensasi ya, kemudian bersifat vegetatif. Vegetatif bagaimana muncul keringat ya, muncul kita merasa panas, gen yang sifat dermatom di sini sebagai isolator, protektor, penyangga organ sensoris dari untuk menjaga
bahwa elastisitas dari otot dan ligamen dan tendon yang tadi tetap terpelihara. Di sini untuk pembagian jalur dermatom di sini masuk ke kutan subkutan kulit ya, kulit kita untuk mendistribusikan jalur dari serabut saraf. Contoh, kalau Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua pernah ngalamin jari nyeri pada kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking aja sampai ke pinggir. Nah, itu dianya peran dari dermatogen ya. Tinggal nanti dicari dermatogennya segmen mana, apakah segmen sklerotom, DC5, C4, C67 ya, vertikal 67 terus ke sisi luar dari lengan atau pada saraf perifer atau nervinal gitu ya. Nah, di sini yang terjadi proses patologi atau muncul penyakit tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kebiasaan yang kita tanpa sadar sih sebenarnya karena belum mengganggu fisik sehingga bisa kita bawakan, saya masih bisa bekerja. Padahal nyeri sudah muncul gitu. Ada injury dia jaringan otot, jaringan ototnya, jaringan ikat, jaringan tulang, mitokondria yang tadi kita buat, tetapi berubah sifat dari kita menggerakkan. Misalnya, kok jadi lemah tangan saya, kok jadi sedikit susah gerak. Nah, itu dia. Itu sebenarnya semuanya ada alarm yang sifatnya patologis, penyakit menimbulkan penyakit, gitu dia menimbulkan penyakit, sudah mulai peradangan. Jadi bukan hanya penyakit itu kalau kita luka, kemudian kalau kita langsung drop, tidak bekerja, kemudian demam atau apa gitu. Jadi patologi pada otot, sendi, yang anggota gerak kita juga udah muncul sehingga itu merubah kebiasaan. Tadi saya bilang, ini apakah monitornya ini kurang atau saya belum apa ya mirip kepala gini dia. Jadi kadang lihat foto kita pas foto ya Bapak Ibu sekalian kenapa nggak rata gitu nggak lurus. Jadi kalau itu sebentar nggak ada masalah. Nanti lama-kelamaan berusia 40 50 tahun muncul nyeri pada bahu, nyeri muncul pada pinggang, kok tiba-tiba cepat muncul. Mohon maaf, kita ngelesnya, yalah sudah tua, gitu kan. Malu, udah tua, udahlah memang muncul. Tapi tidak, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada beberapa penelitian mengatakan organ kita ini kemampuan diberikan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, 40 kali 3, ya. Jadi sanggup sampai 120 tahun. Lihat kita dulu nenek, opung kita ada yang mungkin sampai 100 tahun ya, 110 ada di dekat rumah kita 95, tapi ada juga yang 45 sudah almarhum gitu. Ya, apa penyebabnya? Salah satu pencetus inflamasi dari ini sehingga mempengaruhi ke brain, ke otak kita sehingga muncul inflamasi-inflamasi yang terus-menerus menjalar ke penyakit-penyakit yang lain. Berikut ya, ini disfungsi kita anggap dia muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini apa? Disfungsinya muskulus otot, skeletal tulang. Jadi ada gangguan pada tulang dan otot stimulasi, muncul infeksi, tension dari ototnya, kemudian penyakit sistemik mempengaruhi kalau tadi tulangnya kena di sternum ya bisa mempengaruhi organ dalam paru sehingga muncul kok saya sering sesak napas, jalan udah nggak kuat lagi gitu ya baru berapa meter kemudian muncul lesi body system, trauma fisik
jalan tiba-tiba terbentur sehingga berpengaruh ke yang lain. Respon jaringan internal, kemudian muncul impairment. Impairment ini keterbatasan, ya, kekakuan, sehingga itulah tadi kalau tidak tanpa sadar kita berubah postur, berubah bentuk tubuh dan lain-lain. Bentar ya, bentar ya, Pak. Halo, halo ya, ya, apa-apa kan? Nanti dulu, nggak ada apa-apa kan? Iya, ya, ya. Maaf Mbak, saya pikir ada masalah di rumah sakit. Kebetulan ibu saya lagi opname. Adik yang jaga telepon. Gitu. Oke, kita terus rupanya nggak ada masalah. Alhamdulillah. Oke. Iya, Pak. Ya, di sini dianya impairment, sensasi nyeri, ya, reseptor tepi, proprioceptif ini sendi, kemudian berubah refleks yang kalau kita apakan kadang refleks ini contoh kalau kita nyeri pada satu sisi kaki luar atau lateral kita bisa jinjit, ya kan. Kita bisa miring jalannya sedikit, itu dia udah terkontrol. Kemudian panjang fleksibilitas myotendinogen dan struktur jaringan ikat, kemudian nutrisi jaringan otot juga mengalami gangguan sehingga ini semua mempengaruhi disfungsi gerak yang tadinya 180 masih kita anggap normal karena masih bisa 100 derajat gitu kan, atau 140 normalnya 180 gitu kan, kita anggap biasa. Terus dengan berlalunya waktu itu terus menerus nanti akan terjadi limitasi, akan terjadi keterbatasan gerak pada persendiannya. Yang tadi elastisitas ototnya lama kelamaan akan menjadi mengecil, otomatis kekuatannya juga akan menurun, ya. Sehingga setelah disfungsi gerak, terbatas gerakannya, kemudian keterbatasan fungsi. Mohon maaf, biasanya yang shoulder atau bahu, yang wanita tidak bisa mengancing bra, kemudian tidak bisa, ya, membuka baju, harus dibantu. Kemudian laki-laki tidak bisa ambil dompet, ya, tidak bisa tutup buka nutup pintu, ya, bahkan tidak bisa bawa kendaraan. Itu dia. Sudah keterbatasan fungsinya. Jadi pertama disfungsi gerak terbatas, kemudian fungsi dari organ tubuh kita, tangan dan bahunya terbatas. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ketidakmampuan fungsi. Ya tadi tidak mampu untuk pakai baju sendiri, tidak mampu mengancingkan baju sendiri. Jadinya akhirnya handicap, ya, terjadi kecacatan. Jadi bagaimana peran? Mohon maaf, saya di sini fisioterapi. Fisioterapi berperan sebelum muncul disfungsi gerak, kita bisa menyelesaikan masih setingkat impairment atau pencegahan preventif, sifatnya preventif dengan sosialisasi menggunakan body, menggunakan fisik tubuh yang baik dan benar, ya. Berikut disfungsi jaringan, kemudian muncul yang berikutnya nyeri, ya, kontraktur sehingga kaku, ya. Kaku udah fungsinya tadi terganggu sehingga kaku, kelemahan kontrol motorik, kemudian apa yang terganggu ini kompresi, itu dia. Kok kaku sedikit, terjadi kompresi, traksi, tarikan tidak ada, kemudian rotasi, berputar, ya, ke dalam dan keluar. Kemudian menekuk, tadi kita bilang sendi dari shoulder, bahu ada sifat ball and socket, ya, seperti bola dan soketnya. Kemudian searah dan berlawanan juga terganggu.
inaktivitas atau imobilisasi, tidak terjadinya pergerakan, ya, menimbulkan kontraktur, kaku, dapat terjadi fibrosis ini keseluruhan. Yang tadi, yang di awal ya, ini muncul jadi sangat besar sehingga kontraktur berat keras, sehingga tidak bisa diapa-apain, dia tidak seperti kayu, ya, ke sana dia yang muncul. Jumlah elastis kolagen, waving abnormal, cross linked dia juga berubah, ya, kapsul ligamen kontraktur keras. Sehingga ini kadang, ini dia tiba-tiba udah bertambah umur yang tadi ada osteopit, ya, kropos, pada saat jatuh fraktur, patah. Pada saat jatuh tiba-tiba patah gitu. Yang tadinya pas di ball on sekot, dia enggak kena di daerah humerusnya atau pinggul, banyak itu, ya, sehingga patah lebih bertambah parah gitu. Sinapion meningkat, nutrisi kurang, jumlah elastin menurun, ya, sehingga keras. Jadi sendi kita itu seperti, kalau udah keras dianya seperti daun yang kering itu, Bapak Ibu sekalian, kerap jatuh dia ke senggol, ya, terlicin, betul, patah. Tapi kalau ini kita lakukan pada saat jatuh, insya Allah, alhamdulillah tidak sampai patah. Jadi sesuai dengan kondisi kadar tulang dan sendi atau otot individu tersebut, cedera yang muncul, yang mungkin belum terjadi rutin latihan exercise atau olahraga yang kena ke sekitar persendian gitu deh ya. Ini juga ototnya sehingga keras, kontraktur, otot-otot yang merah, otot sifat tonik, ya, yang lebih bekerja, kemudian atrofi, dia mulai mengecil, ya, jadi mengecil otot-ototnya, ya. Sana. Ya, contoh jatuh yang begini nanti akan muncul kontraksi, ya, di sini muncul fraktur gitu deh. Oke, kita masuk ke arah gerakan dari, setelah tadi kita pelajarin, kita lihat anatomi dan fungsi dari shoulder, dari bahu. Ini gerakan ada 3 rotasi motion untuk shoulder, ya. Dia bersifatnya internal, ke dalam, keluar, kemudian ke depan, anterior, posterior ini ke belakang, kemudian upward, bisa berguling ke depan, berguling ke belakang, ya, dengan 3 tulang tadi, ya. Kemudian sifat anterior, posterior, medial, lateral, perlawanannya anterior dianya depan, posterior belakang, itu sekalian, medial ke dalam, lateral keluar, superior ke atas, inferior ke bawah. Ini bahasa-bahasa medis, mohon maaf, ya. Ini contoh aksis dari sendi kita apabila mengalami gerakan yang terjadi, gerakan, ya. Oke, kita teruskan aja. Kemudian ini gerakan yang internal dan eksternal rotasi, ya. Klavikula tadi ini akromion sehingga dia berputar, ya. Internal rotasi, kemudian eksternal rotasi. Oke, ini untuk protraksi dan retraksi. Protraksi, retraksi, ini kita duduk tegak, biarkan dia terbuka. Ini sebenarnya yang normal. Kadang kita bungkukkan gini terus menerus, ya, apalagi yang bekerja di belakang meja, ya, terlalu sering sehingga nanti sininya akan panas, ya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi 5 tahun menduduki posisi. Banyak pasien saya angkutan publik itu uh, akhir bulan dia sampai berjam-jam di meja. Jadi rutin terus, karena dia nggak bisa merubah tubuh, kemudian merubah, nggak bisa mindset ke dirinya,
nggak bisa merubah interior eh, kerjaan kantor, berpengaruh sehingga rutin di fisioterapi terus. Ya, itu dia tadi ya, kita tadi ke arah brain ya, tadi saya sampaikan di awalnya. Oke, ini bentuk shoulder, untuk bentuk bahu ya, supraspinatus, mau ototnya Bapak Ibu sekalian nggak perlu dihafal ya. Gitu ya. Nah, ini yang sering kalau ke dokter atau ke rumah sakit dibilang rotator cuff. Mohon maaf, apakah ada yang udah pernah baca kena rotator cuff-nya? Salah satu ini, otot-otot ini supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subsclapular, salah satu terganggu, dia terganggu semua, begitu dia. Sehingga terbatas, ya, sehingga terbatas gerakannya. Tinggal nanti fisioterapi atau tenaga kesehatannya yang kompeten menstimulasi, merilekskan kembali otot-otot ini satu-satu berdasarkan cara kerja dari otot tersebut. Ini dia glenosupraspinatus ya. Pada saat diraba, pada saat digerakkan terbatas pada gerakan shoulder fleksi ke depan, ekstensi ke belakang, itu dia ya. Kemudian abduksi keluar, abduksi ke dalam, atau yang lebih parah dislokasi. Nah, kalau ini nggak ada, terakhir dislokasi shouldernya, dislokasi, bergeser tempatnya. Yang tadi ball and socket ini dia kafut humerusnya turun, bergeser ya. Jadi kalau udah turun ini butuh penanganan secara fisioterapi manual yang lebih spesifik untuk memasukkan kembali. Kalau di awam dibilang apa itu ya, kretek-kretek gitu ya. Tapi kita fisioterapi smooth, lembut, tidak ada gerakan. Itu berbeda. Saya cuman bagaimana pola tulang dan sendi dan ototnya. Situ dianya ada teknik manual dengan roll, digulingkan, slide, digeser, ya itu dianya sesuai dengan bentuk tulangnya. Roll and slide. Itu berikut ini kadang yang dirasakan. Jadi biasanya nyerinya itu sekitar 60 sampai 120 derajat ya. Nah, pada saat sini belum nyeri, pada saat diangkat dites oleh fisioterapinya, oh nyeri sampai sini. Terus sampai 120 nyeri. Lewat dari sini tidak nyeri. Ah, gitu deh. Ya, ini tesnya. Berikut degeneratif. Ini yang tadi kalau udah terjadi osteopit banyak lama-lama tidak teratasin, dibawa-bawa terus bertahun-tahun, ya bertambahnya usia sehingga mengalami acromioclavicular osteoartritis, ya peradang pada persendian acromioclavicularnya. Ini contoh kasus yang terjadi, kadang ada nyeri ya sekitar luar bagian bahu. Nah, ini kita prakteknya di sini gerakannya fleksi yang tadi, ini fleksi angkat ke depan ya. Nah, ini dia bahu fleksi, ekstensi ke belakang ya, adduksi ke samping, abduksi ke dalam, horizontal aduksi, rentangkan tangannya ke atas, ke samping, ya, abduksi ke dalam, medial rotasi putar ke dalam, lateral rotasi putar ke luar. Ya ada ditayangkan video. Oke, berikut glenohumeral joint ini sama yang tadi ya, ini ball and socket ya, tulang perus kita. Jadi ini sebenarnya kalau tidak ada otot, tidak ada tendon, tidak ada ligamen, lepas semua dari tubuh.
Jadi yang menguatkan apa? Otot tadi, sehingga otot yang harus diaktifkan, intramuscular tension. Intramuscular tension, serabut ototnya harus berkontraksi gitu. Jadi eh, setiap hari harusnya kita kontraksikan. Nah, ini yang kita harus pahamin. Mohon maaf, ini yang kadang kita tidak bisa berbeda kita manusia dengan hewan. Mohon maaf, di sini hewan dia punya feeling, ya kita punya otak, brain. Jadi hewan punya feeling sehingga dia kalau terganggu pada perut bagian mana dia akan merasakan, tahu, sehingga kan kalau kita lihat di alam terbuka dia cari pohon, dia gores-gores gitu. Tapi kita tidak mampu karena ada sekitar 230-an otot. Tapi ini bisa dipelajarin, Bapak Ibu sekalian. Minimal 114 otot kita harus gerakkan sehingga intramuskulernya eh, aktif terus gitu setiap hari gitu deh. Jadi perpaduan antara otak tadi ya kan, tuh hati menggerakkan tubuh, perbedaan dengan manusia dan hewan tadi ya, sehingga hewan tidak ada sebenarnya penyakitnya, ya kan? Dia ada sudah batasan usia. Nyamuk 24 jam. Ini coba kita lihat searching sudah ada. Kalau manusia tadi ada penyakit karena kita balik lagi ya macam sifat tadi, kebiasaan dan lain-lain, panjang ke ceritanya sehingga muncul nyeri yang tidak dipahamin sama manusia karena dia tidak punya feeling untuk mengetahui 230-an ototnya itu yang mana, itu dia. Jadi kalau hewan dia tahu ototnya itu yang mana dia. Itu dia. Itu dia yang punya feelingnya. Oke, ini sekedar bentuknya aja, fleksi ekstensi yang tadi ke depan, ke belakang, hiperekstensi, gerakannya untuk shoulder glenohumeral joint yang shoulder conflex tadi, abduksi horizontal, aduksi, hiperaduksi, singkatan ya, hiperabduksi, medial rotasi, lateral rotasi, horizontal abduksi, horizontal adduksi. Ya, ini gerakan yang terjadi pada joint movement, shoulder joint movement atau sendi bahu. Sendi bahu, pergerakan sendi. Shoulder ini bahu. Ya, ya, ini dianya fleksi ke depan, ekstensi ke belakang, sirkumfleksi keluar, semua berputar, hiperekstensi kalau berlebih, ya, lebih ke arah yang normal. Abduksi, aduksi, ya. Ini horizontal abduksi, horizontal adduksi, ya. Outward, rotasi ke dalam, tadi disebutkan di sebelumnya, rotasi lateral, ya. Outward, rotasi ke atas, ke bawah, inward, rotasi. Nah, ini dianya sendiri for ya struktur akan mengecil, akan jelek gitu dia katakan. Ligamennya train ya, rest jelek juga, skapula juga tidak ada gerakan dari scapulohumeral. Ini ukuran-ukuran aja, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini eh, gerakan yang terjadi pada daerah shoulder. Beberapa penelitian yang telah kami lakukan dan kita lihat bahwa gerakan shoulder itu harus dijaga. Terakhir kami bulan kemarin ya melakukan ada modifikasi alat terhadap gerakan shoulder untuk penderita-penderita post mastektomi sehingga orang mastektomi CA mamai ya terbatas shouldernya ya. Kemudian latihan juga
semua yang kita sampaikan untuk melatih gerakan ini udah banyak dilakukan oleh para peneliti sehingga mampu penguatan skapula dikatakan oleh Hanifa Dwi Norma di sini atau Toto Budi Santoso fisioterapi dari Universitas eh, Muhammadiyah Surakarta ya bahu latihan penguatan skapula skapula yang belakang tulang skapula dia harus dikuatin sehingga sendi bahunya tidak lebih terbatas. Kemudian latihan restep dengan tahanan, dengan memakai teraben, kemudian terapi latihan penurunan nyeri bahu dengan pemberian pada lansia, ya, pada orang tua. Ini juga dilakukan penelitian dan sudah banyak lakukan latihan pada bahu itu harus tetap dilakukan. Kemudian kontribusi daya tahan otot flexor dengan ekstensor bahu juga untuk lengan, ya, untuk shooting pada pemain bola basket. Itu dia. Ya, oke. Habis kayaknya slide-nya Mbak Cindy. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada mau didiskusikan? Baik, Bapak. Terima kasih Bapak Harijun. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh silakan. Oke, ada Bapak Anjar. Bapak Anjar, silakan Bapak nyalakan kameranya, Pak. Terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siregar. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Pak. jadi ya terima kasih Bapak sebagai narasumber pada kesempatan ini. Latihan range of motion untuk pemulihan dan menjaga kekuatan bahu dan lengan. Ini memang sering dialami oleh setiap manusia. Nah, entah akibat dari pola makan yang nggak jelas, itu menjadi persoalan. Bahkan sama sekali tidak ada keluar keringatnya atau bahkan olahraga pun nggak pernah. Oleh karena itu, eh, cara mengatasi daripada eh, bahu dan lengan yang sering itu nggak terangkat sama sekali gini, nggak terangkat kan, itu Pak Regar menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengatasi ini kira-kira apa solusinya yang dipelajari oleh Pak Sregar? Itu yang pertama. Dan kedua, untuk pemulihannya itu kadangkala kan kita udah jalan pagi, jalan siang, jalan sore. Akan tetapi bahu dan lengan itu masih tetap sulit untuk diangkat kayak gini. Nah, jadi solusinya kira-kira apa itu Pak Regar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Harijun untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anjar. Ya, tunggu aja ya. Terima kasih Pak Anjar Mahmudin Nasution ya. Oke Pak. Jadi itulah Pak yang tadi kita kadang beranggapan bahwa saya udah bergerak gitu dia. Iya. Saya udah di rumah bergerak ya, udah jalan tiap pagi. Tapi kadang kita lupa bahwa gerakan yang dibutuhkan oleh tubuh tadi kena ke persendiannya. Jadi kalau jalan aja kita persendiannya tidak full range of motion, full ROM kalau kita bahas di sini. Range of motion ya, full lingkup gerak sendi. Contoh full lingkup gerak sendi itu tangan saya ini. Nah, ini kan penuh dia, full. Nah, ini full dia. Ini yang dikatakan full untuk jari-jari. Berarti bagaimana tubuh semuanya harus dibuat full gitu. Jadi bagaimana ini? Angkat. Tadi yang pertama saya sampaikan, kalau dia tidak bisa diangkat sampai batasnya aja. Gitu dia. Tapi usahakan bisa. Yang jadi masalah banyak kadang kita beranggap
lakukan gini. Ah, ya, itu kadang kondisi tubuh tidak siap bisa robek. Nah, jadi bagaimana? Statik kontraksi, statis diam, keraskan dia, Pak. Ah, gitu. Kalau tangan tadi yang ini keraskan dia, statik kontraksi. Sehingga intramuskuler kalau kita Bapak genggam gini, coba genggam, ya jarinya Yes. kan, iya lemas. Genggam lemas. Genggam sekuat tenaga lemas. Itu intramuskuler yang kolagen, yang apa tadi kita sampaikan, dianya berkontraksi sehingga memberikan nutrisi ke tubuh. Sekarang bagaimana ke otot? Pegang ini, lakukan pelan. Ah, ke depan, ke atas, pelan. Oh, belum bisa. Maaf, Pak Anjar sudah 50 lebih ya, gitu kan Ya. usianya. Kadang yang ya udah usia 50-an gitu kan, sama seperti kita, saya juga udah 50-an gitu kan, udah lemas, sakit, nggak mau gerakin. Ah, itu salah Pak, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua. Sakit teruskan aja, tapi pelan-pelan. Kita kan ada feeling tadi ya, walaupun tidak seperti hewan. Nah, sampai batasnya itu stop. Lagi buat stop. Pelan aja. Sebatas mana? Nggak usahlah diingat yang fleksi ekstensi tadi. Lakukan aja yang bisa dilakukan oleh bahu gerakannya. Buat terus pelan. Rasakan pakai pikiran kita, pakai otak kita. Itu dia ke atas, ke belakang, pelan-pelan. Rasakan. Sambil keraskan dia bahunya. Kontraksikan. Lemas. Kontraksikan. Lemas. Begitu kita buat kena ke persendiannya pelan-pelan, rasakan dengan ritmik yang pelan dan lembut. Itu akan berpengaruh. Jadi zat makanan ke sendinya tadi. Ligamen, ya sinoviumnya tadi muncul, cairan sinovial sendi. Kadang kita beranggapan udah bunyi krek krek sholat, lututnya udah bunyi krek, iyalah udah tua, udah biasa. Tidak, itu tandanya ada masalah di organ kita. Kalau untuk lutut apa? Tiduran aja. Ini kita session bahu ya. Untuk lutut apa? Tiduran aja. Gerakan tapi lembut dan tenang, rasakan. Tidak usah satu, dua, tiga. Itu yang tadi saya katakan, yang kita buat latihan itu otot-otot besar yang bekerja. Sementara kita mau otot-otot yang kecil yang di dalam. Jadi otot kita ini kan saling menyilang-menyilang semua. Ada 300-an otot yang bergerak setiap hari itu 114. Itu yang harus kita buat gerak di dalam tubuh. Kalau bisa semua kita gerakkan bagus gitu deh. Jadi itu aja sih latihannya, eh, Pak Anjar. Makanan, iya, iya. Satu lagi makanan yang tadi, itu mungkin ya pola makan sekarang banyak itu pasien saya udah 45 ya, 50 ibu-ibu rata-rata banyak dia datang. Jadi sepertinya jadi tren. Kenapa? Kalau saya lihat karena pola makan yang tidak alami lagi. Itu dia. Kita senang dengan itu banyak dengan perkumpulan atau apa makan yang alami gitu deh ya, komunitas yang membuat bagaimana yang alami. Kadang mana bisa asumsi kita yang untuk mohon maafnya malas atau kita mau enaknya, mana bisa cari-cari yang alami lagi gitu deh. Itu deh. Jadi makanya saya heran kok cepat sekali banyak, tapi ini nanti ada masanya. Kadang memang dengan pola tubuh yang nutrisi kita jaga, kemudian pada saat mungkin bulan ini kita lupa jaga makan, muncullah dia itu.
Tapi bulan depan pada saat kita bagus pola makan, mungkin pola makan bagaimana itu sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu hilang nyerinya. Gitu. Jadi itu yang di samping gerakan tadi, yang makan sehari-hari itu juga dijaga, Pak. Ya, bagaimana yang alamilah, yang kurangin minyak, kolesterol gitu kan, kita bakar. Itu Pak Anjar dari saya mengenai eh, pertanyaan Bapak tadi. Oke, terima kasih Pak Regar. Ya, Boleh lagi sedikit lagi? ya, oh boleh, 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 boleh. Boleh. Ketika kita naik bus dari Pekanbaru ke Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, itu kan bisa kaki kita itu bengkak. Itu akibat dari sampai ke bahu ini terasa pegal-pegal itu. Gimana itu, Pak Regar itu apanya untuk mengatasinya agar tidak bengkak di kaki kita? Bahkan ke sini bahu kita ini, solder tadi itu, ini terasa kayak yang maunya itu digilas sama apa apa namanya? Kalau bahasa sini situ malas namanya kan. Itu Kalau panas. apanya itu kan. Gitu Pak Regar itu. Ya, Terima kasih, ya, mohon ya. penjelasannya itu. Hmm. Ya, ya Pak, makasih Pak. Nah, itu dia tadi. Kalau kita dalam perjalanan waktu yang lama, idealnya 2 jam kita harus kontraksikan tubuhnya. Yang itu tadi, Oh, kontraksikan apa? Kalau kaki tadi lakukan pergelangan kakinya, tarik ankle, pergelangan kaki. Ini saya ilustrasikan tangannya Pak ya. Gitu. Jadi tarik sampai penuh ROM-nya. Bukan gini-gini aja. Bukan gini-gini aja. Jadi penuh dia. Tarik kaki, ya, terus sambil duduk, ya kan? Tarik dia sepenuhnya. Stop, buang keluar. Nah, sepenuhnya. Ini namanya dorsiplantar fleksi. Dorsifleksi, plantar fleksi, terus sampai penuh ujung jari. Pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Nah, itu dianya. Sebisanya angkat lagi lututnya sambil duduk. Kalau kita naik apa kan ada eh, mungkin di SOP standar internasional ya. Mereka bikin naik kendaraan yang lama dilatih itu naik pesawat apa. Tapi kalau kita di bus itu jarang. Itu yang kita harus pelajarin. Alhamdulillah kita dapat di sini. Juga yang lutut tadi Pak, angkat dianya sampai tekuk kan bisa nih. Luruskan, tarik, luruskan. Kalau pada saat berhenti, ya udah turun sambil digerakkan semuanya. Digerakkan, kontraksikan sambil duduk aja karena kita berusia udah di atas 50 tahun. Tapi tetap ada kontraksinya, Pak. Kontraksi itu ada apa ini? Dikeraskan, iya. dikeraskan ototnya, tarik semua persendiannya sampai batas full ROM-nya, pinggulnya, lututnya juga tarik, luruskan lagi, tekuk lagi, luruskan lagi, gitu dia. Tekuk kanan kiri keluar kalau kaki, yang tangan tadi ke atas, turunkan ke belakang, ke samping, ya kan, pelan-pelan, gitu. Sehingga kita tetap terjaga, nah, itu pelan-pelan. Dikira orang senam tai chi ya kan, katanya gitu, yang lembut itu, tarik. Tapi enggak. Nah, sebenarnya seperti itulah gerakan yang benar-benar dirasakan oleh otot, tulang, sendi, ligamen semuanya. Itu tadi, sehingga otot-otot yang kecilnya terangsang, terstimulasi dianya. Gitu. Zat-zatnya bagus. Kita nggak perlu lagi makan, minum, mohon maaf, ke produk yang kolagen ini katanya. Ya kan? Itu dia, tinggal makan buah-buahan.
Oke. Jadi ototnya lebih ringan. Ada orang yang pandangan apa kan jadi berat, jadi keras ototnya. Nah, itu dianya. Sehingga bawa badannya pun berat, keras dianya. Itu dia. Gak ringan. Ada beban lama-kelamaan jadi satu pola kebiasaan. Yang tadi saya katakan tiba-tiba kok bungkuk. Sudah umurnya 60 ya Allah udah tua kata gitu kan. Gitu. Padahal ada yang orang tua, mohon maaf ini ada yang tua. Kawan saya Prof. Amir, dianya udah 78 masih tegak gitu. Muncul ini baru dia muncul tegak. Tapi itu dia tadi ya kebiasaan itu yang harus dijaga. Itu nggak apa-apa Pak di dalam bus melakukan gerakan pada persendian ring of motion tadi persendian itu lingkup gerak sendi gerakan tangan juga bisa kita buat siku luruskan tarik luruskan pelan aja nah, bahu luruskan kepala juga lihat kiri maksimal luruskan lihat kanan maksimal pelan aja itu ke atas ke bawah kalau yang bekerja 2 jam sekali nah, tetap harus melakukan gerakan ke semua sendi kan lebih ringan gitu. Oke, Panjar. Oke, terima kasih Pak Regar atas penjelasannya. Mudah-mudahan berkah ini ilmu yang diajarkan Pak Regar ini kepada kita yang ada di Zoom ini. Ya, terima Amin. kasih saya Ya, kembalikan. ya. Yang Terima ringan-ringan kasih. aja nih kita, Pak. Ya, ya. Dan juga jawabannya dari Bapak Harijun. Nah, di sini ada dari Mbak Zara Haura. Di sini dia ingin bertanya, saya pernah mengalami kecelakaan dan bahu saya terbentur ke aspal. Kemudian dokter bilang shoulder pain dan saya disuruh terapi di fisioterapi. Alhamdulillah sudah sehat, namun masih terasa nyeri saat bahu saya terhimpit atau miring memberatkan bahu saya. Yang saya mau tanya, bagaimana pemulihan yang baik untuk bahu saya supaya tidak nyeri lagi, dan bagaimana pemulihan atau gerakan membantu bila nyeri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Dari Mbak Zara. Shoulder pain tadi. Ah, ya. Iya, Siapa Pak. tadi? Mbak Cindy yang nanya? Zahra Haura, Pak. Oh, jarang. Shoulder pain. Jadi, oke. Terus shoulder pain. Ya, ya. Kalau shoulder pain tadi kan kita lihat tuh ya. Apa banyak ya ototnya tadi yang ada bilang ada rotator cuff, apakah glenohumeralnya, sebenarnya shoulder pain itu secara umum tinggal dilakukan pemeriksaan dari terapinya apa. Cuman yang sederhana yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan tetap yang tadi gerakan tadi keraskan dianya, kontraksikan, lemas. Keraskan ke arah gerakan yang mana yang bisa. Kalau tidak ada gangguan cedera yang lain, gitu ya. Apakah dia hanya terjadi hanya eh, simptom dari otot, tulang dan sendi? Itu dia. Apakah karena keterbatasan, karena kebiasaan yang kurang pas sehingga sinovial, kemudian filamen dari selaput ototnya terganggu sehingga mengeras, menyebabkan inflamasi, menyebabkan nyeri. Nah, kalau tidak ada penyakit yang lain, tetap yang tadi dilakukan sama. Keraskan, kontraksikan. Ini yang jarang kita buat. Ngapain kok tiba-tiba menggerakkan otot? Padahal itu makanannya, regio organ itu. Gitu. Dia butuh di sentuh lah, betul-betul dikeraskan, butuh di
eh, kontraksikan. Kalau saya bahasa saya tadi kontraksi, butuh digerakkan, butuh disentuh, butuh dipikirkan. Gitu nih. Ini yang kita kadang lupa menganggap sehingga muncullah inflamasi. Itu Mbak Cindy yang pertanyaan Zahra tadi ya kalau ada fisioterapi terdekat atau rumah sakit silakan ke sana. Cuman yang kita bisa sampaikan di sini bahwa gerakan range of motion itu harus dilakukan kepada semua sendi oleh semua kita untuk menjaganya. Kalau sudah kena, mungkin apakah butuh penanganan sudah kena penyakit ya. Tadi saya katakan ada tendinitis, kemudian ada rotator cuff yang kena, mungkin butuh penanganan fisioterapi ke ahlinya langsung gitu. Baik, Bapak Oke, Harizon. ya. Pertanyaan terakhir itu dari Bapak Ujang. Di sini pertanyaannya ada dua. Yang pertama yaitu fisioterapis sering bilang bahu itu sendi yang paling rewel. Dari pengalaman klinis, kapan sebenarnya tanda merah atau red flag yang bikin kita harus segera berhenti latihan range of motion-nya dan konsultasi langsung biar cedera tidak makin parah. Dan untuk pertanyaan keduanya, untuk yang sering kerja duduk lama atau angkat beban ringan, ada nggak pola rutinitas range of motion-nya harian berdurasi 3 sampai 5 menit yang paling efektif menjaga stabilitas scapula dan mencegah shoulder impingement? Ya, oke. Pak Ujang. Pak Ujang ya. Ya itu tadi paling rewel dia paling kompleks. Yang kompleks itu pasti rewel. Tapi yang hanya satu gerakan seperti jari-jari kita nggak banyak rewel. Nanti rewelnya itu saat sering main HP, ya kan? Itu dia rewel. Jadi shoulder itu paling lewer. Terus lakukan. Apakah harus berhenti latihan? Tidak. Seumur hidup. Nah, latihan ini kita tadi, mohon maaf, Pak Anjar tadi, mulai sekarang lakukan latihannya seumur hidup. Mohon maaf, walaupun umur siapa yang ditentukan sama yang di atas, tapi kita minimal mengurangi minimal resiko yang lain karena sering mendapatkan nyeri ke tubuh sehingga menjadi pemikiran akan muncul penyakit yang lain sehingga tidak berhenti latihan terus akan kita terasa ringan, energik otot-otot tubuhnya gitu. Sama dengan yang kedua nih untuk sering eh, kerja duduk lama, angkat beban ringan, ada nggak pola ROM berdurasi yang menjadi stabilitas scapula shoulder? Ya, nanti ada video ya, yang tadi aja gerakan tadi yang kita buat, tinggal lakukan gerakan yang sesuai arah gerakan. Bapak Ibu tadi saya katakan tidak usah dihafal teks esensi, tapi apa yang bisa digerakkan oleh tubuh, karena kan semua punya bahu, ya. Oh, bahu aku bisa sampai sini. Oh, kok sekarang nggak bisa lagi ini? Buat sampai batas yang terbatas tadi. Lakukan. Terus besok tambah 1 senti. Tambah lagi 1 senti. Tambah lagi 1 senti sampai penuh dianya. Apakah harus berhenti? Tidak, jangan berhenti. Begitu berhenti, tadilah banyak kadang ya pola makan kita tadi. Tuh berhenti, oh bulan ini kok sakit dianya. Ternyata kita makan zat nutrisi yang itu-itu aja, tidak beraneka ragam. Sebenarnya sehingga otot kita cepat mengalami kekakuan. Sudahnya efektif menjaga skapula dan menjaga shoulder involvement. Ya, pola rutinitas ROM. Ya, ROM semua Pak Ujang, ROM semua gerakan tadi tetap tapi dengan syarat full ROM. Jangan separuh ya. Full dia sampai penuh, sampai batas yang bisa dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita diberikan dua, semuanya berpasangan. Jadi kalau cedera yang satu masih bisa sampai full, itulah untuk
bandingnya. Jadi pembandingnya. Jadi yang sebelah jangan dibiarin. Kadang kita beranggapan yang kiriku memang begini. Ah, itu yang dibuang. Tidak ada yang memang begini. Padahal yang kanan dia bagus. Kanan kiri harus sama. Kanan kiri harus digunakan. Kaki juga 50% kiri gunakan menopang berat badan, 50% juga kanan kiri masing-masing. Itu manfaatnya diberikan kita dua. Tangan juga. Sehingga jangan biasakan, oh aku biasa gini, bengkok. Nanti lama-lama 5 tahun konsultasi sama fisioterapi. Gitu ya. Ya. Jadi itu dirubah supaya lebih ringan, ototnya berkontraksi, otot, ligamen, tendon pada persendian tetap berkontraksi dan mendapat nutrisi dari gerakan kita. Gerakan itu yang diberikan berulang-ulang minimal 30 sampai 50 kali sangat bermanfaat. Tidak perlu, mohon maaf ini, tidak perlu minum obat nyeri, anti nyeri. Oke, Mbak Cindy, itu. Baik, Bapak. Karena itu sudah pertanyaan terakhir, kita buka sesi tanya jawabnya hanya sampai 3 pertanyaan ya, Pak. Oleh karena itu, kita akhiri sesi pertanyaannya sampai di sini. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan kami berikan nanti kepada Bapak Harijun ya. Untuk Bapak Harijun, karena tadi Bapak bilang ibunya sedang sakit ya Pak ya. Semoga dalam keadaan sehat, cepat sembuh ya bagi Bapak dan Iya. orang tua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Harijun untuk webinar kita pada hari ini. Untuk videonya kita tayangkan sekarang atau bagaimana Pak? Boleh tanyakan biar bisa dilihat, diingat. Ya. Terus, Ini berputar videonya. ya, oke. Teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita peragakan praktek gerakan shoulder ya. Ya. Jadi yang pertama boleh tanpa beban dengan range of motion. Jadi kita bisa melakukan gerakan fleksi seperti ini ya, terus depan sampai pull. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa full ROM-nya sampai ke atas 180 ya, sebatas mana aja. Tapi ingat posisi harus tegak. Ya. Ini ke sana, fleksi, kemudian ke belakang, ekstensi. Ya. Udah, belakang, ekstensi. Berikutnya dengan abduksi. Ya, abduksi. Kemudian adduksi. Ya. Kemudian abduksi horizontal, kemudian abduksi horizontal. Ya. Ini sirkumduksi. Ya. Itu kita lakukan sehari bisa 2 kali sehari sesuai dengan batas ROM. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian segini yang mengalami gangguan ya, mengalami gangguan ROM-nya fleksi segini, sebatas itu aja. Tetapi jangan berhenti, itu tetap harus dibuat rutin setiap hari sampai nanti bisa full ROM. Terus menambah kekuatan otot dan ROM-nya, kita bisa pakai dumbbell ya, yang 1 kilo atau 2 kilo bisa Bapak Ibu lakukan
Ya, ini kita ambil ya posisi duduk ya supaya lebih ringan, terutama Bapak Ibu, rekan-rekan, kawan-kawan semua yang udah berusia 40 ke atas. Oke, kita lakukan gerakan ke atas. Ingat, postur tetap tegak. Tegak, tetap tegak. Jadi kita ini tetap tegak. Oke, yang harus diperhatiin. Jadi ini fleksi, ya, fleksi atas, kemudian ekstensi. Iya. Terus ini. Mungkin berat ya, 5 menit. Posisinya harus ya lurus ke sana. Ya. Berikutnya fleksi, kemudian rotasi. Iya. Tubuh, vertebra, tulang belakang, ya tetap tegak. Ya. Bisa Mbak Cindy Seperti ini. videonya? Ya. Belum? Oke, boleh dengan dua. Angkat balas. Iya. Satu, iya. Videonya lancar, Pak. Mungkin dari Lancar? kanan. Belakang Iya. sampai batas ini ekstensi, ya. Kemudian ini Udah? aduksi, iya. Aduksi. Yang masukkan Ingat, ini juga harus tegak. admin atau Kemudian Cindy saya? sudah Cindy tayangkan. iya. Sudah Cindy tayangkan, Pak. Udah ya? Ini kalau mampu boleh buat sirkumfleksi. Internal, eksternal. Sirkumfleksi internal, kemudian eksternal. Gantian kanan kiri. Iya, ke sana. Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilakukan 30 sampai 50 kali satu session. Boleh di sela-sela latihan 10 gerakan, 10 latihan, berhenti dan diselingi dengan tarik nafas 5 kali. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Minimal dilakukan 2 kali sehari, pagi sore, sehingga range of motion pada shoulder atau bahu kita bisa terjaga dan terjadi peningkatan kekuatan otot, sehingga otot-otot pada shoulder tidak mengalami kontriksi, mengecil. Demikian latihan untuk shoulder, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan kesehatan kita. Tetap semangat, salam sehat. Baik, Bapak. Videonya sudah kami tayangkan, Pak. Apa Oh sudah. sudah? Apa Oke. nggak terlihat, Pak, di situ? Iya, saya nggak kelihatan. Iya, sudah kami tayangkan, Pak. Ya udah oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semua kasih tidak nulis hemat. Hmm. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya pada hari ini di webinar kita. Kita akan kembali lagi webinarnya bulan depan tanggal 5 pada hari Jumat juga, jam yang sama, jam 2 sampai jam 3. Mohon maaf Bapak Ibu ada apa namanya? Lagi konstruksi. Iya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan juga kepada Bapak Harijun. Kita kembali lagi. Semoga kedepannya kita bertemu lagi dan Bapak masih mau ingin menjadi narasumber kita pada webinar selanjutnya. Ya, siap. Saya tutup webinar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak, sama-sama Pak. Sedih.